Halo kawan-kawan, kembali lagi di Bahasa Inggris.tv dan masih di segmen bahas TOEFL. Kali ini kita masih di level elementary ya, dan masih ada banyak hal yang bisa kita bahas di sini. Dan di episode pertama dan kedua kita sudah bahas subject verb ya untuk episode pertama, dan di episode kedua kita sudah bahas object of prepositions. Dan kali ini di episode ketiga kita akan bahas tentang present and past participles. Namun sebelumnya saya perlu kasih warning dulu ya bahwa video ini mungkin akan sedikit panjang karena ini harusnya jadi 2 episode tapi saya jadikan satu biar nggak terlalu nggak terlalu jauh selisihnya ya, karena basically antara present dan past participle ini perbedaannya ya mau dibilang tipis ya mungkin tipis, dibilang nggak tipis ya nggak tipis juga. Jadi memang ada fungsi-fungsi yang sama di antara keduanya dan ada beberapa perbedaan mendasar yang perlu kita tahu. So Fahmi, let's get started. Ya, sebelumnya kita seperti biasa disclaimer dulu bahwa semua materi yang ada di sini diambil dari Longman Introductory Course for the TOEFL Test, tapi sebagian juga ada materi yang saya buat sendiri, ada beberapa contoh-contoh kalimat yang juga saya develop sendiri, dan mudah-mudahan juga bisa semakin memperjelas ya, bisa kasih penjelasan yang lebih baik. Oke. Ya, sebelum kita mulai, coba kawan-kawan bisa bandingkan dulu kedua kalimat ini ya. Yang pertama kita lihat bahwa ada kalimat berbunyi, "The storm is destroying the house and farms at the moment." Fokuslah pada yang dikasih warna beda, tentu aja ya. Ada kata is destroying. Yang kedua adalah the storm destroying the house and farms looks horrible. Tuh, bedanya apa nih? Satunya kok pakai is, yang atas ya. Kita lihat dulu. Yang atas ini kok pakai is, tapi yang bawah kok nggak pakai. So what are the differences between these two words, these two parts ya? Yang jelas begini, perbedaan yang sangat mendasar adalah yang ini ada isnya, yang ini nggak ada isnya. Nah, ing aja. Tapi beda nggak mas fungsinya? Ya pasti beda jauh ya kan. Fungsinya beda antara bentuk ing ya yang didahului dengan to be seperti ini. Tentu punya fungsi yang beda dengan destroying atau bentuk ing ya yang berdiri sendiri. Nah bedanya apa? Kita akan cek di bagian berikutnya. Ya, di sini ada susunan to be diikuti bentuk ing dan juga ada susunan yang mana di sini dia akan berfungsi sebagai verb otomatis ya. Maka dalam kalimat ini subjeknya adalah the storm ya dan verbnya adalah is destroying. Yang belakang pelengkap aja objek dan keterangan. Sementara kalau yang bawah ini ketika dia tidak ada to be-nya hanya bentuk ing seperti ini berdiri sendiri, maka otomatis dia fungsinya sudah bukan jadi verb lagi kan? Karena nggak ada to be-nya. Sebuah bentuk ing hanya bisa dianggap sebagai verb kalau ada to be di depannya. Kalau nggak ada berarti bukan verb ya. Nah, sebagai apa dia? Ternyata sebagai adjective. Nah, kita akan coba cek dulu bentuk ing ini biasa kita kenal dengan istilah present participle ya. Jadi kawan-kawan di topik ini kita akan bahas present dan past. Nah, kita akan bahas presentnya dulu ya, present participle atau yang kita mungkin lebih sering kenal dengan sebutan verb ing gitu ya. Verb ing. Tapi istilah akademisnya adalah present participle. Oke, kemudian coba nih yang pertama tadi ya, fungsi dari present participle atau kata kerja bentuk ing adalah sebagai verb. Apa tadi syaratnya? Ya, harus ada to be. Kalau dalam kalimat panjang ataupun pendek, kita lihat bentuk ing tanpa ada to be di depannya, maka dia tidak akan berfungsi sebagai verb. Kenapa kok kita hanya fokus pada verb? Ya karena memang sekali lagi verb dan subjek adalah dua hal yang penting. Maka mau nggak mau kita akan analisanya mulai dari situ dulu, ya. Nah makanya kita harus tahu kapan sih bentuk ing itu dianggap sebagai verb dan kapan dia tidak bisa dianggap sebagai verb. Nah contohnya di sini. Yang pertama, kalau ada bentuk ing ya didahului oleh to be maka dia berfungsi sebagai verb. Contohnya didahului dengan am ya, kemudian is. Maaf ini komanya hilang nih ya. Am, is, are, atau mungkin was, atau were gitu ya. Oke. Nah, sementara, ini contoh kalimatnya nih, kita lihat. The machine is working well due to its great quality. Nah, kata is working ini otomatis berfungsi sebagai verb. Alasannya apa? Ada to be-nya. Oke. When Carla was watching TV, she heard a loud voice from the outside. Was watching juga berfungsi sebagai verb karena ada apa? Ada to be-nya. Kok beda mas is sama was? Ya beda. Kalau is ini untuk present sekarang nih saat ini. Kalau was itu untuk sudah lampau. Bedanya di situ aja ya. Ini yang bedakan antara bahasa Inggris sama bahasa Indonesia ya. Yang ketiga, monkeys are now missing from the tropical forest in Borneo Island. Nah kita lihat di sini bahwa are missing. Meskipun di tengah-tengahnya ada
pelengkap ada keterangan ini nggak masalah, boleh-boleh aja. Asal posisinya di tengah, di antara to be sama bentuk ing ya. Di antara to be sama bentuk ing dan yang melengkapi itu harus berupa adverb atau keterangan itu boleh, nggak apa-apa. Ya, ini contoh-contoh bahwa bentuk ing itu bisa berfungsi sebagai main verb kalau didahului oleh to be. Oke, lanjut. Nah, sementara yang kedua adalah fungsi present participle sebagai adjektif ya. Sebagai adjektif tadi kan di depan kita sudah lihat bahwa dia nggak mungkin ada to be-nya. Nah, kita lengkapnya ya. Oke, apabila berfungsi sebagai adjektif, maka verb ing tersebut atau present participle tersebut tidak diawali oleh to be. Atau lebih tepatnya, ketika berfungsi sebagai adjektif, maka bentuk ing tersebut digunakan ya berfungsi untuk menjelaskan noun yang paling dekat. Nah, kita kembali ke fungsi dasar adjektif. Yang namanya adjektif, mau dia bentuknya ing, mau dia bentuknya kata-kata yang lain, fungsi utamanya atau fungsi satu-satunya adalah menjelaskan noun. Menjadikan noun atau kata benda yang dijelaskannya menjadi lebih spesifik, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat contoh kalimatnya. Yang pertama, the walking man was hit by the car. Stop, jangan buru-buru. Walking di sini tidak ada to be. Ya, tidak ada to be, berarti dia tidak berfungsi sebagai verb, tapi sebagai adjektif. Nah, yang namanya adjektif berfungsi menjelaskan noun, atau menjelaskan kata benda, ya kan? Nah, kalau begitu, mana sih kata benda yang dijelaskan? Ya, yang dijelaskan adalah kata man ini. Nah, karena menjelaskan kata benda yang paling dekat. Di sini kalau kita lihat artinya berarti the man, ya, laki-laki yang sedang berjalan itu was hit. Nah, ini tertabrak oleh mobil. Nah, was hit ini adalah kata kerja utamanya. Ya, maaf. Bukan kata walking-nya. Yang kedua, the tornado hitting my neighbor's house. Nah, meskipun agak panjang, tapi di depannya tidak ada to be, maka juga tidak berfungsi sebagai verb. Hitting my neighbor's house, ini satu kesatuan. Ya, satu kesatuan. Ini kalau mau dijelaskan lebih rinci, ini adalah adjective clause, tapi kita nggak akan jelaskan sekarang. Nah, kata atau rangkaian panjang ini berfungsi menjelaskan kata tornado. Sebetulnya kalimatnya hanya berbunyi, the tornado has passed. Hanya seperti itu. Tapi dijelaskan, the tornado hitting my neighbor's house. Tornado yang menabrak rumah tetangga saya sudah berlalu, has passed, sudah selesai. Sama seperti nomor satu. Nomor satu juga sebetulnya kalimat utuhnya hanya, the man was hit by the car. Tapi kalau kita ingin lebih menspesifikkan kata the man-nya, kita kasih adjektif. Dan dalam kasus ini, adjektifnya berupa bentuk ing, menjadi the walking man. Gitu ya. Apakah harus walking, Mas? Tidak harus. Apapun itu boleh, yang penting make sense ya, dan logis gitu aja. Terakhir, the students attending the lecture. Nah, para siswa yang menghadiri kuliah tersebut memberikan perhatian alias memperhatikan pelajaran gitu. Nah, sebetulnya kalimatnya juga sama. Dia tanpa ada kata attending the lecture itu udah boleh kalimatnya. The students attending the lecture pay their attention. Ya, oke, itu adalah contoh bahwa bentuk ing yang berdiri sendiri, yang tanpa ada to be di depannya, maka akan berfungsi sebagai adjektif, yaitu untuk menjelaskan kata benda yang muncul sebelum atau setelahnya. Gitu ya. Oke, kita lanjutin. Nah, coba kita cek ada contoh 5 kalimat nih. Kawan-kawan kalau mau coba dulu boleh silakan video ini di pause dulu, kemudian dikasih waktu maksimal 5 menit aja. Tugasnya sederhana, hanya kita pertama mengidentifikasi mana bentuk ing yang muncul, kemudian identifikasilah apakah bentuk tersebut berfungsi sebagai main verb atau berfungsi sebagai adjektif. Gampang ya? Oke, kalau misalkan mau coba silahkan di pause. Kalau mau langsung ikutin video, langsung aja. Kita lanjut yuk. Contoh nomor 1. The US senators are trying. Oke, jelas ada kata are trying di sini, di mana are merupakan to be dan trying merupakan bentuk ing atau present participle. Kalau seperti ini, berarti dia fungsinya sebagai main verb. Nomor 2, the missing monkeys. Missing, bentuk ing tanpa ada to be. Dia menjelaskan kata monkey. Kalau tidak ada to be, berarti fungsinya jelas ya. Satu-satunya fungsinya adalah sebagai adjective. Yang ketiga, in the past, people were hiding when the storm came. People were hiding. Ada kata were hiding. Were merupakan salah satu to be juga ya. Jadi were merupakan bentuk lampau dari kata are. Jadi di sini karena dia lengkap ada to be dan ada bentuk ing, maka fungsinya juga menjadi main verb. Yang keempat, Harvard University is looking for the best graduates around the world. Is looking. Ada to be diikuti bentuk ing, maka dia juga sebagai main verb. Yang terakhir, Carla was chatting with her parents. Was chatting. Ada kata was dan juga chatting.
Ada to be diikuti dengan bentuk ing, maka juga fungsinya sebagai main verb. Sebagian besar main verb mas? Ya nggak apa-apa, contoh aja ya. Di soal-soal TOEFL pun nanti juga mungkin sebagian besar adalah sebagai main verb. Tapi belum tentu ya, kita cek dulu aja nanti. Alright, itu adalah untuk present participle. Cukup jelas ya sebetulnya ya. Dan sekarang kita akan masuk ke past participle. Tapi sorry teman-teman sekalian, karena penjelasan ini sudah makan waktu 10 menit ya. Kita mungkin akan potong aja dulu sampai sini. Kita akan bikin ini part 1 ya. Kemudian nanti kita akan bikin part 2-nya adalah khusus untuk past participle agar teman-teman nanti bisa mencermati materinya dengan lebih mudah. So, untuk bagian present participle saya cukupkan dulu. Kita akan nanti move ke video berikutnya ya. Kita akan buat part 2 untuk past participle. Karena past participle ini butuh penjelasan yang agak lebih dalam. Gak apa-apa ya teman-teman ya. So, I'll see you guys in the next video. So, I'm Fahmi and see you. Bye-bye.